Halo co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan di antara campuran larutan berikut ini, campuran larutan yang nilai pH-nya relatif tetap bila ditambahkan sedikit asam atau basa adalah larutan yang nilai pH-nya relatif tetap bila ditambah sedikit asam atau basa adalah sifat dari larutan penyangga. Oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu larutan penyangga dan bagaimana cara pembuatannya. Larutan penyangga, disebut juga dengan larutan buffer atau dapar, adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan sedikit asam atau basa maupun pengenceran. Terdapat dua jenis larutan penyangga, yakni larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan larutan penyangga basa merupakan larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Kemudian, berikut adalah pembuatan dari larutan penyangga. Larutan penyangga asam pada umumnya dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya yang dapat berasal dari garamnya. Contohnya adalah mencampurkan asam lemah CH3COOH dengan salah satu garamnya yakni CH3COONA, di mana garam CH3COONA berikut mengandung ion CH3COO- yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Berikutnya dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Contohnya adalah mencampurkan asam lemah CH3COOH 0,5 mol dengan basa kuat NaOH 0,1 mol. Kemudian, untuk larutan penyangga basa, pada umumnya dapat dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya yang dapat berasal dari garamnya. Contohnya adalah seperti mencampurkan basa lemah NH3 dengan salah satu garamnya yakni NH4Cl, di mana garam NH4Cl berikut mengandung ion NH4+ yang merupakan asam konjugasi dari NH3. Selain itu, larutan penyangga basa dapat dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Contohnya adalah seperti mencampurkan basa lemah NH3 0,5 mol dengan asam kuat HCl 0,1 mol. Campuran A merupakan campuran dari 100 ml NaOH 0,1 molar, di mana NaOH merupakan basa kuat, dicampur dengan 100 ml HCl 0,1 molar, di mana HCl merupakan asam kuat. Berdasarkan cara pembuatan larutan penyangga, campuran antara asam kuat dan basa kuat tidak dapat membentuk larutan penyangga, sehingga jawaban A adalah salah. B adalah campuran antara 100 ml NaOH 0,1 molar, di mana NaOH merupakan basa kuat, dicampur dengan 100 ml NaCN 0,1 molar, di mana NaCN merupakan garam dari NaOH, di mana campuran antara basa kuat dan garamnya tidak dapat membentuk larutan penyangga, sehingga jawaban B juga salah. C adalah 100 ml HCN 0,1 molar, di mana HCN merupakan asam lemah, dicampur dengan 100 ml NaCN 0,1 molar, di mana NaCN merupakan garam dari HCN. Garam NaCN dapat terionisasi menghasilkan Na+ dan Cn-, di mana Cn- berikut merupakan basa konjugasi dari HCN. Sehingga campuran antara asam lemah HCN dan basa konjugasinya yakni Cn- dalam garam NaCN dapat membentuk larutan penyangga asam. Sehingga jawaban C adalah benar. D adalah campuran antara 100 ml NH4OH 0,1 molar, di mana NH4OH merupakan basa lemah, dengan 50 ml H2SO4 0,1 molar, di mana H2SO4 merupakan asam kuat. Campuran antara basa lemah dengan asam kuat berikut dapat membentuk larutan penyangga apabila basa lemah NH4OH berikut adalah berlebih atau bersisa. Reaksi yang terjadi antara H2SO4 dengan NH4OH adalah seperti berikut, yakni H2SO4 plus 2NH4OH akan menghasilkan garam NH4 2 kali SO4 plus 2H2O. Sebelumnya, kita harus mengetahui dahulu mol mula-mula dari H2SO4 dan NH4OH. Mol dari NH4OH diperoleh dari molaritas dikali volume,
di mana molaritasnya diketahui 0,1 molar dikali volumenya 100 ml, maka mol dari NH4OH adalah sebesar 10 milimol. Kemudian, mol dari H2SO4 juga diperoleh dari molaritas dikali volume, di mana molaritasnya diketahui 0,1 molar dikali volumenya 50 ml, maka mol dari H2SO4 adalah sebesar 5 milimol. Sehingga mol mula-mula dari H2SO4 dan NH4OH masing-masing adalah 5 milimol dan 10 milimol. Berikutnya adalah kita harus menentukan pereaksi pembatas, di mana pereaksi pembatas adalah pereaksi yang terlebih dahulu habis bereaksi. Pereaksi pembatas dapat ditentukan dari hasil terkecil mol dibagi koefisien dari masing-masing reaktan. Pada NH4OH, molnya adalah 10 milimol, dibagi koefisiennya 2 diperoleh sama dengan 5 milimol. Pada H2SO4, molnya adalah 5 milimol, dibagi koefisiennya 1, maka diperoleh 5 milimol. Karena menunjukkan hasil yang sama, yakni sama-sama 5 milimol, maka kedua reaktan tersebut adalah ekivalen atau habis bereaksi. Hasil 5 milimol berikut kita kalikan dengan koefisien masing-masing senyawa untuk menentukan mol yang bereaksi. Sehingga mol yang bereaksi dari H2SO4 karena koefisiennya 1 adalah sebesar 5 milimol, mol yang bereaksi dari NH4OH karena koefisiennya 2 adalah sebesar 10 milimol, mol yang bereaksi dari NH42 kali SO4 karena koefisiennya 1 adalah 5 milimol, dan mol yang bereaksi dari H2O karena koefisiennya 2 adalah sebesar 10 milimol. Sehingga pada akhir reaksi akan diperoleh H2SO4 dan NH4OH masing-masing habis bereaksi atau tidak bersisa, dan akan terbentuk garam NH42 kali SO4 sebesar 5 milimol dan H2O sebesar 10 milimol. Karena tidak tersisa basa lemah NH4OH atau NH4OH-nya tidak berlebih, maka campuran berikut tidak akan terbentuk larutan penyangga. Maka jawaban D adalah salah. Terakhir, E adalah campuran antara 50 ml H2SO4 0,1 molar, di mana H2SO4 merupakan asam kuat, dengan 100 ml K2SO4 0,1 molar, di mana K2SO4 merupakan garam dari H2SO4. Campuran antara asam kuat dan garamnya tidak dapat membentuk larutan penyangga, sehingga jawaban E adalah salah. Maka larutan berikut yang nilai pH-nya relatif tetap bila ditambah sedikit asam atau basa atau merupakan larutan penyangga adalah E, yakni antara 100 ml NaCN 0,1 molar yang merupakan garam dari HCN dengan 100 ml HCN 0,1 molar yang merupakan asam lemah. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.